Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya, Salwa Oktaviana, dan juga rekan saya, Cindy Maulidah. Kami dari jurusan S1 Akuntansi semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini, kami akan membahas materi tentang laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan komprehensif lain, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi kelas 5C. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu konsekuensi ekonomi dari pelaporan keuangan. Yang pertama, ada informasi keuangan dapat mempengaruhi distribusi kekayaan di kalangan para investor. Investor yang memiliki lebih banyak informasi atau investor yang mempekerjakan analis sekuritas mungkin dapat meningkatkan kekayaannya dengan mengorbankan investor yang kurang memiliki informasi. Yang kedua, yaitu informasi keuangan dapat mempengaruhi tingkat resiko yang diterima oleh suatu perusahaan. Fokus mereka pada proyek jangka pendek yang kurang beresiko dapat memiliki dampak yang merusak dalam jangka panjang. Yang ketiga, yaitu ada informasi keuangan dapat mempengaruhi tingkat pembentukan modal dalam perekonomian dan menghasilkan realokasi kekayaan di antara konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Yang keempat, yaitu informasi keuangan dapat mempengaruhi bagaimana investasi dialokasikan antar perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu elemen-elemen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC nomor 8 dari FASB menunjukkan bahwa tujuan utama pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi para investor ekuitas, pemberi pinjaman, dan kreditur lain yang ada saat ini maupun potensial terkait pengambilan keputusan atas penyediaan sumber daya bagi entitas. Penekanan pada pelaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, korporat merupakan sarana untuk menyampaikan penilaian kinerja kepada para investor yang menyebabkan adanya dialog yang berkelanjutan di antara akuntan-akuntan tentang identifikasi pendapatan, keuntungan, beban, dan kerugian yang tepat. Elemen-elemen laporan keuangan ini telah didefinisikan di dalam SFAC nomor 6 sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan atau revenue. Arus masuk atau peningkatan aset lainnya dari suatu entitas atau penyelesaian liabilitasnya atau kombinasi keduanya selama periode pengiriman atau produksi barang-barang, penyediaan jasa, maupun aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau besar dari entitas yang sedang berjalan. Selanjutnya ada keuntungan atau gain. Kenaikan dalam aset neto dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas dari semua transaksi lainnya, serta peristiwa dan keadaan lain yang mempengaruhi entitas selama satu periode, kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Selanjutnya ada beban atau expense. Arus keluar maupun penggunaan aset atau timbulnya liabilitas lainnya atau kombinasi keduanya selama periode pengiriman atau produksi barang-barang, penyediaan jasa maupun dilakukannya aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau besar dari entitas yang sedang berjalan. Selanjutnya kerugian atau loss. Penurunan dalam aset neto dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas dari semua transaksi lainnya, serta peristiwa dan keadaan lain yang mempengaruhi entitas selama satu periode, kecuali dari beban atau distribusi kepada pemilik. Selanjutnya yaitu format laporan. Para pendukung konsep laba kinerja operasi saat ini atau current operating performance concept of income mendasarkan argumen-argumennya pada keyakinan bahwa hanya perubahan dan peristiwa yang dapat dikendalikan oleh manajemen, yang mana hal tersebut dihasilkan dari keputusan periode saat ini, yang harus disertakan dalam laba rugi. Konsep menyatakan bahwa komponen-komponen normal dan berulang yang disebut sebagai pendapatan berkelanjutan atau sustainable income, yang seharusnya menjadi ukuran utama dari kinerja perusahaan. Hal ini berarti laba neto harus mencerminkan aktivitas harian pada upaya memperoleh keuntungan bagi perusahaan dan disertakannya komponen-komponen lain dari keuntungan atau kerugian yang mendistorsi arti dari istilah laba neto atau net income.
Selanjutnya, laba per lembar saham. Analis, investor, dan kreditur seringkali mencari sejumlah cara untuk mengikhtiarkan kinerja perusahaan ke dalam satu angka. Beberapa cara yang cepat dan efisien unik membandingkan kinerja perusahaan-perusahaan, perhitungan dan pengungkapan laba per lembar saham atau earning per share memenuhi tujuan ini dengan memungkinkan para pengguna laporan keuangan mengevaluasi kinerja perusahaan melalui satu angka. Selain itu, penggunaan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai sumber informasi yang utama oleh para pengambil keputusan telah menghasilkan untuk mengungkapkan jumlah laba yang didapatkan oleh berbagai kelompok investor yang berbeda. Selanjutnya, laba komprehensif. Beberapa standar akuntansi mengharuskan komponen-komponen tertentu yang memenuhi syarat sebagai komponen laba komprehensif dikecualikan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Komponen-komponen lain diperlukan untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Alasan perlakuan ini adalah karena proses perolehan laba yang tidak lengkap. Contoh, komponen-komponen yang saat ini tidak diungkapkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konvensional dan dilaporkan di bagian lain, yaitu yang pertama, penyesuaian translasi mata uang asing, yang kedua, keuntungan dan kerugian dari transaksi mata uang asing yang ditetapkan sebagai dan berlaku efektif, lindung nilai ekonomi atas investasi neto dalam entitas asing. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian dan transaksi mata uang asing atas antar perusahaan yang dikategorikan sebagai investasi jangka panjang, yaitu penyelesaian yang tidak direncanakan atau diantisipasi di masa mendatang. Ketika entitas dihadapkan dengan transaksi yang dikonsolidasikan, digabungkan atau dicatat dengan metode ekuitas dalam laporan keuangan entitas pelaporan. Keempat, perubahan nilai pasar dari kontrak berjangka yang memenuhi sebagai ladang nilai atas aset yang dilaporkan pada nilai wajar, kecuali penghan lebih awal atas keuntungan atau kerugian dari penghasilan diperlukan ketingginya korelasi belum terbukti. Kelima, kelebihan liabilitas pensiun tambahan atas biaya layanan sebelumnya yang tidak diakui. Materi selanjutnya yaitu inisiatif penyederhanaan. Pada bulan Juni 2014, FASB mengumumkan rencana untuk mengurangi kompleksitas standar-standar akuntansi. Rencana yang disebut sebagai inisiatif penyederhanaan atau simplification inisiatif ini termasuk menambahkan proyek-proyek dengan cakupan sempit ke agenda FASB yang telah diidentifikasi oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai peluang untuk menyederhanakan GAAP dalam periode waktu yang relatif singkat. Proyek-proyek yang termasuk dalam inisiatif penyederhanaan dimaksudkan untuk meningkatkan atau mempertahankan kegunaan informasi yang dilaporkan kepada para investor seraya mengurangi sejumlah biaya dan kompleksitas dalam pelaporan keuangan. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya di bab ini, salah satu topik pertama yang diidentifikasi untuk ditinjau berdasarkan inisiatif ini adalah pos-pos luar biasa. Bidang lain yang dibahas pada saat buku teks ini diterbitkan adalah mengukur penurunan nilai persediaan akuntansi pelanggan untuk biaya yang dibayarkan dalam pengaturan cloud computing, tanggal pengukuran aset program pensiun manfaat pasti, serta penyajian biaya-biaya untuk menerbitkan utang. Selanjutnya, usulan format untuk laporan laba komprehensif. Pada tahun 2001, FASB dan IASB menambahkan ke masing-masing agenda proyek pelaporan kinerja keuangannya. Mereka awalnya melakukan proyek-proyek tersebut secara independen. Tetapi pada tahun 2004, Dewan memutuskan bahwa mereka harus melakukan proyek bersama untuk mengembangkan konvergensi standar-standar akuntansi. Tujuan dari proyek gabungan ini adalah menetapkan sejumlah pedoman bagi organisasi dan penyajian informasinya dalam laporan keuangan. Tujuan Dewan adalah meningkatkan kegunaan informasi yang disediakan di dalam laporan keuangan entitas untuk membantu para pengguna mengambil keputusan dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal. Proyek yang diusulkan adalah menyusun kembali laporan keuangan ke dalam format baru. Salah satu kemungkinan hasilnya adalah penghapusan definisi laba neto yang ada. Sebagai gantinya,
para pengguna laporan keuangan mungkin memperoleh sejumlah angka laba yang sesuai dengan berbagai aktivitas korporat. Alasan untuk penyajian baru adalah bahwa fokus pada jumlah keuntungan neto yang telah dilihat sebagai salah satu penyebab terjadinya kecurangan dan kelebihan pasar saham yang telah menjadi karakteristik selama beberapa tahun terakhir. Materi selanjutnya yaitu nilai laba korporat. Untuk tujuan analitis dan mengevaluasi kualitas laba, penting kiranya bagi para pengguna dapat memahami dan mengidentifikasi komponen-komponen pendapatan dan beban yang kemungkinan akan berlanjut di masa depan atau laba yang berkelanjutan, dan tidak akan berlanjut atau komponen sementara. Berdasarkan alasan ini, perbedaan di antara pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian baik operasi maupun non-operasi adalah penting. Beberapa teknik yang mungkin digunakan para pengguna dalam melakukan analisis ini diuraikan di paragraf-paragraf berikut. Analisis keuangan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perusahaan berfokus pada kinerja operasi perusahaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah sumber-sumber pendapatan perusahaan yang utama? Yang kedua, apakah pendapatan perusahaan itu berkelanjutan? Yang ketiga, apakah rasio laba bruto perusahaan? Yang keempat, apakah margin laba operasi perusahaan? Dan yang terakhir, apakah hubungan di antara laba dan harga pasar dari saham perusahaan? Materi selanjutnya yaitu standar akuntansi internasional. Selain menerbitkan IAS nomor 33 tentang laba per lembar saham, International Accounting Standard Board juga pertama mendefinisikan kinerja dan laba di dalam kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement. Yang kedua, membahas tujuan dan informasi yang akan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di dalam IAS nomor 1, penyajian laporan keuangan atau Presentation of Financial Statement. Yang ketiga, membahas beberapa komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di dalam amandemen IAS nomor 8 yang saat ini berjudul Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Yang keempat, amandemen LAS nomor 33. Yang kelima, membahas penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas operasi yang dihentikan dalam IFRS nomor 5, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Yang keenam, menerbitkan amandemen untuk IAS nomor 1 yang terkait dengan laba komprehensif. Selanjutnya, kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam pembahasan mengenai kinerja, IASB mencatat bahwa keuntungan digunakan untuk mengukur kinerja atau sebagai dasar untuk tindakan lain, seperti imbal hasil atas investasi atau laba per lembar saham. Elemen-elemen yang terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Tetapi pengukuran penghasilan dan beban dan akhirnya laba bergantung pada konsep modal dan pengelolaan modal yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Konsep pengelolaan modal fisik, dan pengelolaan modal keuangan didefinisikan oleh IASB dalam cara yang mirip dengan bagaimana konsep-konsep tersebut didefinisikan sebelum di bab ini. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok 16 paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.